Itu ketika salaman dengan beliau, melihat wajah beliau itu malu saya, Pak. Terpaksa nunduk ke bawah. Serius, Pak. Dan tidak tahu saya apa sebabnya. Dan saya pernah bertanya dengan beberapa orang, termasuk yang dekat dengan beliau, aktivitas hidup beliau itu apa? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Bermunajat kita selalu untuk keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang selalu mendoakan, keluarga yang taat kepada Allah. InsyaAllah kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya ingin membahas, kita agak keluar sedikit dari konteks, bukan keluar sih sebenarnya, masih juga masuk dalam konteks pembahasan yang sama. Ini malam, karena ini kajiannya malam, berarti kita tidak ke peradaban, karena kalau subuh Sabtu baru kita ke peradaban. Sekarang kita masuk pada penyakit. Saya menukil dari ceramahnya Ustadz Dr. Budi Ashari. Selama saya mencoba mengamati video beliau berulang-ulang, meskipun video ini terlihat sederhana, tapi apa yang beliau katakan itu sungguh sangat menusuk dan mampu merusak amal ibadah yang sudah kita buat dan berakhir sia-sia. Tapi sebelum ke sana, saya ingin mulai dari 4 perkara atau karakter jahiliyah di dalam Al-Quran. Nanti kita kaitkan ke situ, seperti perkara yang disampaikan oleh Ustadz Budi Ashari. Di dalam Al-Quran itu ada 4 pernyataan Allah yang langsung atau bukan langsung, yang memang langsung mengatakan karakter itu jahiliyah. Di dalam Al-Quran, jahiliyah ini sudah kita sampaikan dulu. Jahiliyah di sini bukan bodoh secara keilmuan. Jahiliyah itu memang artinya bodoh. Diambil dari kalimat jahula atau jahalah. Artinya bodoh. Bodoh di sini kalau diartikan secara bahasa memang tak berilmu. Tapi jahiliyatun adalah orang yang bodoh. Di dalam maksud ini itu bukanlah orang yang dikatakan tidak berilmu, bukan. Ulama Al-Quran, para ahli mufassirin, Quraisy Shihab misalkan, tidak usah alergi dengan beliau, kita ambil ilmunya saja. Quraisy Shihab mengatakan, termasuk Gus Baha, pakarnya tafsir Indonesia hari ini yang cukup dikenal, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan jahiliyah itu adalah hari ini jahiliyatun fid din. Orang yang bodoh dalam urusan agama. Jangan tersinggung ya Bapak Ibu ya. Orang yang bodoh dalam urusan agama. Makanya dulu ayat yang pertama turun apa? Ayat yang pertama kali turun Iqra. Nabi bisa baca nggak? Secara teksnya Nabi bisa baca nggak? Nggak bisa. Secara teks ya, kita bicara teks nih. Makanya Jibril katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya kata Jibril, baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Itu kalau kita kasih garis bawah, kita kasih benang merahnya Pak, kita tarik benang merahnya, itu sederhana maknanya itu Pak. Kita perlu cerdas dengan iman. Kita perlu cerdas dengan mengenal Allah. Makanya wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum. Allah tuh mengajarkan Adam semuanya. Makanya diperintahkanlah malaikat untuk sujud. Tak mau. Bukan. Semua malaikat sujud. Ada satu malaikat yang tidak sujud. Tapi dia menghormat begini. Dalam catatan sejarah itu. Tapi ada yang tak mau tunduk. Siapa yang tak mau tunduk itu? Sekarang saya tanya. Iblis itu bodoh atau cerdas? Wih. Kok sepakat memuji iblis? Jangan begitu. Kalau dia bodoh, dia tak mungkin dia menghasut kita. Yakin saya Pak. Coba bayang. Kalau dibilang jenius, ketipu itu jenius itu memang iblis itu. Bayangkan Bapak Ibu ya, bayangkan kalimat iblis itu artinya ablasa yublisu dalam bahasa Arab. Menutupi. Sama dengan artinya kafara. Kafir.
menutupi. Sama artinya ghasya. Begitu juga ghita. Itu artinya menutup. Kafar itu kan kafar buku. Itu kan sudah jadi bahasa Arab, dari bahasa Arab jadi bahasa Inggris. Kafar. Hard cover atau soft cover. Kalau orang bilang hard copy atau hard copy. Tapi hard cover atau soft cover. Ini dia cover. Nih cover buku. Itu diambil dari bahasa Arab. Artinya penutup. Artinya penuh. Makanya orang kafir itu diartikan orang kafir, bahasa halusnya orang yang menutupi hati. Pertanyaannya, apakah orang yang menutupi hati itu bodoh? Belum tentu. Belum tentu. Pertanyaannya menutupi hati dari apa dulu? Sekarang saya tanya, ada orang yang mengatakan 1 tambah 1 itu 2. Betul apa salah? Betul. Apa salah? Betul. Tapi ada orang yang mengingkari 1 tambah 1 tidak 2, tapi 11 kata dia. Ngotot dia. Bodoh apa pintar? Kalau dalam bahasan kita secara mohon maaf, dalam bahasa akal kita nih itu bodoh tuh. Tapi pernah tak Bapak Ibu berpikir ada orang yang 1 tambah 1 itu 11 dengan cara kreatifnya dia gitu. Kan kita tidak berpikir begitu kan. Kita pikirnya yang karena kita diajarkan dari dulu 1 tambah 1 ya 2 gitu. Coba bayangkan di dalam Al-Quran 1 tambah 1 2 atau berapa? Dalam konsep sedekah 1 tambah 1 itu berapa? 2 atau 10? Banyak. Bapak Ibu sedekah 1 dapatnya berapa? 10 kan? Makanya Imam Hasan Al-Basri, Bapak Ibu, Imam Hasan Al-Basri punya telur. Saya lupa jumlah telurnya berapa. Pembantunya bilang begini kepada Imam Hasan Al-Basri, "Tuan, tadi ada orang minta telur." Itunya bukan minta telur, sebenarnya dia minta sedekah. Oleh pembantunya dikasih telur, tapi disisakan 10 telur itu disisakan 1. Disisakan 1 sama pembantunya. Tujuannya bagus, baik. Tujuannya adalah biar nanti tuannya bisa makan. Meskipun dia tidak dapat, tidak apa-apa. Yang penting tuannya dapat. Maka disisakanlah 1. Jadi yang diberikan berapa? 9. Yang diberikan 9. Tak lama kemudian, tak sampai 1 jam, datang orang lain yang ngantar telur. Jumlahnya berapa? 90. Jumlah telur itu 90. Ditanya sama Hasan Al-Basri, siapa? Ada tamu tuan ngantar telur tapi jumlahnya cuma 90. Apa kata Hasan Al-Basri? Berarti ada 1 yang tidak kau kasih kan, kata dia. Itu Imam Hasan Al-Basri. Ada 1 yang tidak kau kasih kan? Kata Imam Hasan Al-Basri, celakalahnya. Engkau kasih, engkau tinggalkan 1, kata dia. Karena Hasan Al-Basri menghitung dengan matematika Al-Quran. 1 yang keluar mesti 10 yang balik. Jadi kalau 9 yang keluar berarti kembalinya. Tapi kalau 10 yang dikembalikan, yang diberikan kembalinya 100. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kalau ada orang mengatakan 1 tambah 1 itu adalah 2, dalam Al-Quran bisa jadi 1 tambah 1 itu 11. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Ini logika, berbeda dengan cara berpikir. Tapi yang dimaksud begini tidak bodoh, pinter. Yang dimaksud oleh Al-Quran bodoh di sini adalah oleh para ulama-ulama Al-Quran itu, para ahlul mufassirin, itu ini maksud adalah jahiliyatun fid din. Orang yang bodoh dalam urusan agama. Kita sudah kasih tahu tuh. Yahudi, Nasrani, paganisme. Dalam catatan sejarah kan sudah kita sampaikan di waktu subuh. Di Sabtu subuh itu sudah kita sampaikan. Paganisme itu sembahannya apa? Patung. Sekarang pertanyaannya sederhana. Tahu enggak mereka kalau patung itu tak hidup? Tahu, tapi mengapa mereka sembah? Itu yang disebut dengan bodoh tadi itu. Dalam urusan ini mereka bodoh. Kok mau-maunya mereka menyembah patung, menyembah Hubal, menyembah Manat, Lata, Uzza. Tapi satu sisi otak mereka cerdas dalam urusan duit-menduit. Dalam urusan tijarah untung terus. Dalam berdagang kaya mereka. Tapi kok dalam melihat dalam perdagangan logikanya dipakai, dalam urusan ini sembah menyembah patung mereka tak masuk akal. Tak mereka gunakan akal mereka. Disinilah yang disebut dengan jahiliyatun fid din. Bahasa lainnya adalah kafara. Mereka sedang menutupi diri mereka dari kebenaran. Itulah cerita yang pernah kita sampaikan, seperti ceritanya Raja Kisra. Raja Kisra dalam perang, apa nama perang kemarin itu? Nahawan. Nahawan ini perang terakhir dalam penaklukan Persia. Itu ada seorang pemuda bernama An-Nu'man ibn Makarrin al-Muzayyin. An-Nu'man ibn Makarrin al-Muzayyin ini
Itu anak yang cerdas, pemuda yang cerdas, tapi mohon maaf, orang tua-tua tunduk. Orang tua-tua itu tunduk. Jadi An-Nu'man ibn Makarin ini mengislamkan satu kampung, ngajak orang masuk Islam satu kampung. Pernah dalam catatan sejarah siapa di antara sahabat Nabi yang pernah mengislamkan satu kampung? Nah, ini orangnya, An-Nu'man ibn Makarin al-Muzayyan. Kalau sekarang ini ada namanya Ustadz Fadlan Gramatan yang mengislamkan kepala suku dan meminta kepala sukunya untuk mengislamkan semua istri dan meminta kepala sukunya untuk mengajak semuanya masuk ke dalam Islam. Itu kejadian pada An-Nu'man ibn Makarin. Orang cerdas, kata An-Nu'man ibn Makarin, dia tidak paksa. Aku melihat kecerdasan kepada Muhammad. Selama ini kita dapat berita tentang Muhammad itu yang baik-baik saja, tidak ada yang buruk-buruk. Kemudian disampaikan oleh An-Nu'man ibn Makarin kepada tetua adat tadi. Kata Nu'man, apa yang membuat kita tidak mau masuk ke dalam agama Muhammad itu? Begitu kan? Coba pandang pakai akal. Berita yang kita dapat baik. Selalu yang tentang Muhammad kita dapat kasih sayang. Kalau begitu, apa yang membuat kita tidak masuk ke dalam agamanya? Kata Nu'man, besok pagi saya akan bertemu dengan kabilah Muhammad. Yang mau ikut, saya tunggu di gerbang. Ini ada satu tempat namanya Muzayyan antara berbatasan ini dengan Madinah. Jadi sebelah Madinah itu ada satu kampung namanya Muzayyan. Muzayyan ini, satu kampung ini berada di tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Cuma lebih dekatnya ke Madinah. Kemudian kata An-Nu'man, aku tunggu di gerbang besok pagi. Kata sahabatnya yang 10 orang yang ada bersama Nu'man itu, kami ikut. Kami ikut. Berarti berapa orang yang mau ikut, Pak? Berapa orang yang mau ikut? 10 ya? 10 orang. Kata sahabatnya kami ikut. Besok paginya, Pak, 400 penunggang kuda bersama anak dan istrinya. Satu kampung ikut. Maka kaget Nabi. Kaget Abu Bakar. Disambut sama Abu Bakar. Ini mau ngapain? Kayak mau demo gitu. Kata An-Nu'man ibn Makarin, kami sudah tahu siapa Muhammad. Kami mau menyatakan keislaman. Satu kampung, anak muda. Itu kehebatan An-Nu'man. Karismanya tinggi, Pak. Karisma tinggi. Kita capek-capek ceramah, tak ada yang masuk Islam. Selama saya hidup nih, baru 2 kali kalau tidak salah. Selama saya hidup nih, baru 2 kali saya mengislamkan orang, Pak. Tapi itu dah alhamdulillah lah, Pak ya. Daripada tidak sama sekali. Coba bayangkan, Pak. Jadi An-Nu'man satu kampung, 400 lebih. Masuk ke dalam Islam. Artinya An-Nu'man cerdas. Dia tak bisa dikatakan jahiliyah. Orang yang tidak mengenal Islam itu, jahiliyah ini bukan diperuntukkan untuk siapa saja. Mereka yang bodoh dalam urusan agama. Ketika itu dinisbatkan kepada siapa? Paganisme. Orang kafir Quraisy. Bagaimana dengan Yahudi dan Nasrani? Yahudi dan Nasrani ini masih ada unsur percaya kepada Allah. Tapi karena gengsi mereka terhadap Muhammad. Makanya disebutlah dalam catatan sejarah itu, Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya kalau nabinya dari golongan mereka, maka mereka pasti akan ikut. Karena kiblatnya di Baitul Maqdis sama. Makanya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kenapa Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Cuma satu aja alasan Allah dalam Al-Quran itu. Pengen tahu siapa yang masih tetap beriman. Ternyata ketika Allah pindahkan kiblat itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu hampir semua orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam di Madinah murtad semua. Murtad semua. Apa kata orang? Oh, ini kita sudah tidak benar ini. Kiblatnya udah nggak benar. Ketika kiblatnya ke Baitul Maqdis, semua menganggap iya. Sepakat, setuju. Kenapa begitu sepakat? Karena memang satu frame. Kenapa satu frame? Ibrahimnya, Ismailnya. Mereka anggap Ibrahim bapak nenek moyang mereka. Jadi sama dong. Berarti Islam, Yahudi, Nasrani sama. Makanya mereka mau masuk ke dalam Islam. Tapi setelah Allah perintahkan, itu makanya terjadi namanya Masjid Qiblatain. Ada Masjid Qiblatain di Saudi Arabia itu, di Madinah itu, dipindahkan oleh Allah dari Makkah ke Madinah, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Semua orang Yahudi, mayoritas ya, tidak semua, tapi mayoritas orang Yahudi murtad. Yang masuk ke dalam Islam itu murtad. Begitu juga Nasrani. Apa alasan Nasrani? Alasan Nasrani adalah kiblat kita sudah beda. Alasan Yahudi sama. Karena Nasrani dan Yahudi itu sama. Kiblatnya sama. Mana kiblatnya? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Maka di orang yang dikatakan jahiliyah itu pada hakikatnya dalam Al-Quran ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang menutupi diri mereka dari kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan. Maka disebutlah jahiliyatun, bodoh dalam urusan agama. Apakah Yahudi ketika itu masuk? Para ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak. Tapi mayoritas ulama mengambil titik tengah, orang yang tidak masuk ke dalam Islam ketika itu setelah Islam datang, maka mereka semua disebut dengan jahiliyatun. Maka jahiliyatun fiddin. Nanti kelihatan di sini. Di dalam satu kitab ini ada pembahasan khusus. Apa kata mereka? Ada satu tabiat karakter orang-orang jahiliyah yang dinisbatkan kepada orang-orang Yahudi. Apa itu? Orang-orang Yahudi, mereka yang suka suka menulis sesuatu yang mereka tulis itu mereka katakan ini datang dari Tuhan. Ini datang dari, artinya mereka berdusta atas nama Allah dan Rasulullah. Kata mereka ini adalah dari Tuhan. Sesuatu yang kami tulis ini semuanya datang dari Tuhan. Artinya mereka mengatakan perbuatan-perbuatan seperti ini untuk manipulasi orang-orang muslim dan beriman ketika itu. Itu salah satu karakter jahiliyah. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu. Setidaknya dalam Al-Quran ini ada 4 karakteristik orang jahiliyah. Dan kita bahas di poin pertama. Di poin pertama kata Allah wa ta'ifatun qad ahammathum anfusahum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kita ulangi Pak. Dalam surat Ali Imran ayat 154. Apa kata Allah? Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusahum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Apa kata mereka? Segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Kita kembalikan Pak. Apa maksud ayat ini? Di mana kondisi ayat ini? Ketika ini ada namanya perang Uhud. Perang Uhud itu kata Nabi Muhammad, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kemenangan kita pasti akan datang. Pertolongan datang dari Allah. Jadi satu ketika perang Uhud yang kedua, ini kelakuan orang-orang munafik. Pada perang pertama menang mereka. Kan menang tuh, turun. Dihasutlah oleh orang munafik ini tadi. Kalian turun cepat. Kalau tidak harta rampasan itu diambil orang. Cepat turun. Wah ini tukang hasutnya jelas Pak. Tukang hasutnya orang munafik Madinah. Orang munafik Madinah. Yang ketika itu jumlahnya lebih kurang 40-an. Apa yang terjadi? Mereka turun duluan. Menghasutlah orang-orang tadi, termasuk para pemanah yang di atas di Jabal Rahmah tadi. Jabal Rumat tadi untuk turun. Turunlah Pak. Yang pemanah-pemanah dari Jabal Rumat tadi. Turun ke bawah. Kemudian Khalid bin Walid yang berada di ujung Uhud itu berbalik arah. Karena ketika itu musuhnya Khalid bin Walid. Disitulah kemudian apa kata mereka? Mana kata Muhammad kita bakal menang? Yang ngomong siapa? Orang munafik juga. Bayangkan tuh yang ngomong orang munafik. Orang munafik yang ngomong. Apa kata orang munafik? Mana? Katanya Muhammad. Kata Muhammad kita pasti menang. Tuhannya Muhammad akan menolong kita. Mana buktinya? Wah ini namanya cuci tangan. Cuci tangan. Meskipun pada saat itu mereka turun memang dihasut oleh kaum munafik tadi. Dan yang berbicara atas dasar yang berbicara demikian adalah orang-orang munafik atas dasar perjanjian Muhammad akan kemenangan umat muslim. Nabi bilang, "Yo kalian bahasa kita ya, kalian membangkang, ya kalah." Makanya Nabi sampai luka-luka, Pak. Naiklah ke atas Jabal Uhud itu ada satu gua kecil di Jabal Uhud itu tempat Nabi bersembunyi sementara. Setelah pergi kelompoknya Khalid bin Walid, ini sebelum dia masuk Islam ya. Setelah perang Uhud baru dia masuk Islam nanti. Khalid bin Walid itu. Dan heroik nih Pak, masuk Islamnya juga heroik itu. Bagus itu sejarahnya Khalid bin Walid masuk Islam. Kembali Pak. Akhirnya kembalilah ke Madinah, perkemahan itu, kemudian langsung berangkat balik ke Madinah dalam kondisi yang mohon maaf, luka-luka, termasuk Nabi. Itu darah-darah berkucuran, giginya sampai patah dan lain sebagainya. Itu kondisi Nabi. Yang kita bahas adalah bagaimana bisa orang munafik yang masuk ke dalam Islam dengan mengatakan mana janji Tuhan itu. Yang mengatakan kita menang. Apa kata sebagian para ulama menjelaskan posisi ayat tersebut. Beginilah gaya berfikirnya orang-orang jahiliyah ketika itu. Sebelum Islam datang mereka tidak percaya kepada Allah. Ketika dijelaskan kepada mereka tentang Allah mereka menolak. Ketika dijelaskan kepada Yahudi, Nasrani, dijelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy mereka nolak. Ketika Nabi menjelaskan tentang Allah ini di Makkatul Mukarramah, itu Nabi diolok-olok. Diolok-olok. Mana Tuhanmu? Mana yang kau katakan Tuhanmu itu hebat? Itu diolok-olok Pak. Siapa yang mengolok-olok? Orang kafir Quraisy.
Kenapa mereka dikatakan jahiliyah? Karena mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uniknya, manusia sekarang ada yang terjangkit penyakit ateis. Yang ini mau saya sampaikan. Ini ada dalam videonya Ustadz Budi Ashari. Boleh dicek. Ada perkataan Ustadz Budi Ashari mengatakan ada satu penyakit yang tidak banyak diperbincangkan. Apa penyakit tersebut? Ateisme. Tahu Bapak Ibu ateisme? Yahudi punya Tuhan nggak? Bapak Ibu kalau bicara Yahudi, orang Yahudi itu sangat percaya dengan Tuhan mereka. Bicara Nasrani, orang Nasrani sangat percaya dengan Tuhan mereka. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bagaimana dengan umat Muslim? Percaya nggak dengan Allah? Percaya nggak? Yang di sini mungkin bisa dikatakan percaya. Sekarang saya tanya Pak sama Bapak Ibu, apa sih ateis itu? Tidak percaya dengan Tuhan. Sekarang ada umat Muslim mengaku berislam tapi tidak percaya kepada Allah. Kira-kira apa penyakitnya? Ateis. Tapi agamanya Islam, sekalipun agamanya Islam, tapi dia terjangkit terindikasi penyakit ateis. Gaya berpikirnya orang jahil. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, ini gaya berpikirnya jahiliyah. Nah, belajarlah. Kalau tak belajar kau bodoh. Itu gaya berpikir jahiliyah Pak. Bapak Ibu mau suka, mau setuju, tidak setuju terserah, tak urusan Pak. Tapi gaya berpikir begini itulah yang dicekoki dari dulu sampai sekarang. Percaya apa tidak percaya? Dari orientalis itu mengatakan kalau tidak belajar bodoh. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya di mana letaknya Allah? Nomor berapa prioritasnya itu? Allah itu diprioritaskan nomor berapa? Kalau Allah nomor 1, mereka tidak akan mengatakan kalau kamu tidak belajar bodoh. Tidak akan mungkin Pak. Makanya kenapa ilmuwan Muslim dulu, ini nanti kita bahas Pak di peradaban itu. Kenapa ilmuwan Muslim itu rata-rata mayoritas cerdas dulu di bidang agama. Sebelum mereka cerdas dalam bidang akademik. Mereka diajak kenal Tuhan dulu. Ada seorang ulama besar di Turki itu. Namanya Sayyid Nursi. Dalam kitabnya Rasail Nur namanya. Ini dulu pernah kami bahas panjang waktu di Yogyakarta. Itu dalam kitab Rasail Nur itu ada pembahasan khusus Pak. Siapa Sayyid Nursi ini? Sayyid Nursi ini orang yang dikenal dengan Badi'uz Zaman. Dipopulerkan di Indonesia. Ini cerita tentang Badi'uz Zaman ini oleh seorang ulama bernama Habibur Rahman Al-Sirazi dalam buku novelnya Api Tauhid. Apa yang terjadi dengan Sayyid Nursi ini? Sayyid Nursi ini dibiarkan cerdas keagamaan dulu. Dalam hidupnya tuh cerdas dengan agama dulu. Hafal Quran di usia muda. Hampir sama ceritanya dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Pernah dengar nama Imam Syafi'i? Hafal Quran di umur berapa? Pernah dengar ya? Kitab yang pertama dihafalnya apa? Al-Muwatta. Imam siapa? Imam Malik. Itu dikenal dengan orang paling aneh sepanjang zaman pertama dalam catatan sejarah, Imam Asy-Syafi'i. Nomor 2-nya Sayyid Nursi Badi'uz Zaman. Badi'uz Zaman itu artinya manusia aneh sepanjang zaman. Namanya Badi'uz Zaman. Kenapa? Hafal Al-Quran di usia muda, mampu menghafalkan kitab Imam Malik Al-Muwatta dan beberapa kitab fikih dan beberapa kitab-kitab hadis dalam usia muda. Coba bayangkan. Pertanyaannya adalah, apakah mereka cerdasnya itu cerdas agama dulu baru cerdas akademik dulu? Agama dulu. Dikenalkan dulu Tuhan. Bayangkan cara orang tuanya. Pertanyaan pertama, ini bukan berarti saya mengatakan bahwa setiap anak yang bertanya ini sama, tidak. Pertanyaan pertama yang disampaikan oleh anak ini kepada ibunya dulu itu tentang Tuhan. Siapa Allah itu? Bagaimana? Dan di mana? Pernah dengar cerita ini dalam Al-Quran ya? Nabi siapa? Tengok bulan, kok bulan hilang? Tengok matahari kok hilang? Siapa Pak? Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim. Cerita itu sangat dimuat di dalam Al-Quran. Saya tidak terlalu hafal, tapi memang begitu ceritanya dalam Al-Quran. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kembali kepada poin tadi. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau tidak minum obat tidak akan sembuh. Yakin tidak itu? Sekarang saya tanya, apa dasarnya lahir obat-obat herbal itu? Dasar lahir obat-obat herbal itu yang tadi Pak. Yang tadi. Bahwa sudah ada catatannya dalam hadis-hadis Nabi, beberapa bahan-bahan itu, beberapa tanaman-tanaman itu yang memang bisa memberikan faidah yang besar terhadap tubuh kita. Contoh jahe, contoh semangka. Itu ada Pak. Di dalam hadis Nabi ada. Tentang beberapa makanan-makanan. Jujur ya Bapak Ibu,
Nabi mengatakan hukum daripada bawang putih, bawang merah itu makruh, Pak. Makruh itu, Pak. Tidak ada jengkol memang dalam hadis Nabi, nggak ada jengkol memang. Tapi bawang putih, bawang merah ada. Itu makruh. Tapi kan makruhnya di sini bukan litanzih, Ustaz. Ya. Dia makruh di sini bukan untuk keharaman, litahrim bukan. Litanzih saja. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Itu ada. Tahu Bapak Ibu kenapa orang kata makan bawang putih, menggigit bawang putih itu bisa menurunkan kolesterol? Saya kira itu setiap orang yang kalau kita tanya apa obat herbal yang bisa menurunkan kolesterol, jawabannya rata-rata makanlah bawang putih mentah-mentah kata dia. Coba Pak yang berani aja, yang tak berani tak usah. Karena kan lumayan tuh, pernah Bang berani? Abang kan orang ruqyah kan? Harusnya Abang lebih herbalis daripada kami kan gitu. Saya Bapak Ibu alhamdulillah dari tahun 2009 sampai hari ini dan sampai kami sudah menikah. Alhamdulillah kami bukan tidak pernah ada sesekali, tapi sangat jarang sekali. Bahkan baru akhir-akhir ini aja kami mengkonsumsi obat-obat seperti pil itu. Kalau sakit kepala istirahat, tidur, minum air hangat, teh panas pahit tanpa gula. Nanti bangun selesai itu. Madu itu disebutkan dalam Al-Quran. Zaitun disebutkan dalam Al-Quran. Ternyata faedahnya besar semua. Makanya jualan zaitun itu Pak, kalau orang jualan zaitun cepat lakunya. Karena tidak banyak tempat yang menjual. Ternyata khasiat zaitun itu setelah dilakukan penelitian di Amerika, ternyata khasiatnya besar. Kembali kepada poin tadi Pak. Cuma bagi para pedagang-pedagang obat-obatan ini, kalau mereka mengatakan, ini obatnya bagus, cepat sembuh, kan gitu. Kira-kira kalau tidak begitu cara mereka marketingnya, ada enggak yang mau beli? Ada enggak yang mau beli? Enggak ada. Dilalah benar setelah minum obat tersebut cepat sembuh. Abang tadi bilang, kalian beli saja obatnya A, B, C, D. Langsung sembuh. Tak sampai 2-3 hari sembuh. Oleh abang nih tadi, karena dia dipercaya oleh sebagian orang lain ngikut. Akhirnya populerlah obat tersebut. Tapi tidak begitu dengan obat-obat herbal yang lain. Makanya obat-obat herbal kita nih Pak, itu tidak boleh dikenal. Kenapa? Ada perdagangan farmasi namanya. Bisa dipahami sampai di sini? Coba Bapak Ibu tanya, sama dokter langsung tanya. Dok, ini obat menyembuhkan atau tidak? Apa jawaban dokter itu? Saya sangat yakin dokter itu tidak akan mengatakan 100% menyembuhkan. Tidak. Ini akan mengurangi. Tapi bayangkan, semakin banyak Bapak Ibu mengkonsumsi obat tersebut, apa rusaknya? Ginjal. Dokter sendiri mengatakan, kalau banyak konsumsi obat Pak, nanti kena ginjal. Orang yang punya penyakit jantung, apa saran pertama yang disampaikan ketika ada orang terindikasi jantung? Apa saran pertama yang dikatakan oleh dokter? Olahraga. Hampir mayoritas dokter mengatakan olahraga. Kenapa kok sesak napas Pak? Penyakitnya ini Dok. Kayaknya ditengok nih Bapak nih agak terindikasi jantung. Bapak sering olahraga. Kalau itu kami juga tahu, tidak perlu datang ke dokter Pak. Cuma karena kita mohon maaf betul. Karena kita tak pernah lihat, tak pernah tahu maksud olahraga itu. Sekarang saya ambil satu pernyataan. Ada satu pernyataan itu al-jismus salim fil aqlis salim. Al-aqlis salim fil jismis salim. Akal yang sehat akan terdapat pada badan yang al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana badan kita sehat? Olahraga. Sekarang saya tanya Pak, olahraga sehat enggak tuh? Sehat Pak. Olahraga tengah malam bagaimana Pak? Sehat. Kalau sanggup. Sehat aja. Yang mau olahraga tapi jangan tengah malam banget ya. Yang enak tuh olahraganya jam 12 malam Pak. Habis itu mandi. Kalau orang zaman dulu kan mandinya dini hari kan. Mandi dini hari Pak. Jam 3. Bapak Ibu ada nggak mandi jam 3 jam 2? Kalau ada sehat tuh Pak. Mandilah terus Pak. Tapi saya yakin banget Pak, jarang orang mandi segitu. Kalau kita ada orang, ini cerita. Ada orang yang mandinya sebelum sholat subuh. Artinya di waktu itu dia mandi Pak. Rutin Pak. Rutin terus. Coba tanya sama mereka, bagaimana model hidupnya? Abang tukang ruqyah yang herbalis, apa jawabannya?
Dr. Zaidul Akbar mengatakan sangat menyarankan mandi sebelum subuh atau ketika subuh itu. Sangat dianjurkan untuk mandi. Kalau itu segar Pak, Ustadz mandi gak? Kadang-kadang. Nah, kalau Bapak tanya kadang-kadang. Karena saya pernah mencoba itu Pak. Hampir setahunan lebih saya sering mandi sebelum subuh. Segar badan Pak. Nggak ada ngantuk-ngantuk setelah sholat subuh tuh. Tapi ya jam 8 tuh mulai start tuh Pak. Mulai atau jam 8. Ya, tapi tidak ada masalah karena yang dilarang itu tidur setelah subuh. Naumatus subhi itu risul faqra. Nah, tidur setelah subuh mewariskan kefakiran. Setelah subuh. Ini bukan subuh Pak, waktu duha jam 8. Ya setengah jam bareng setengah jam atau 1 jam. Tapi kalau dari jam 8 tuh Bapak tidur sampai jam 12 siang, itu mohon maaf Pak, itu balas dendam namanya Pak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Mengapa yang begini-begini tidak populer dengan kita? Saya tanya, kenapa tidak populer? Bapak Ibu boleh cek dalam kitabnya Syama'il Muhammadiyah. Coba cek, coba lihat, kita pelajari model hidupnya Nabi. Persis. Seperti apa mayoritas yang dikatakan oleh Zaidul Akbar itu. Hampir mirip Pak. Kalau Bapak Ibu lihat, ini saya tidak dalam memuji ya, saya tidak dalam memuji Pak, tidak dalam memuji. Ada seorang ustadz menurut saya, ini dalam pandangan saya, Ustadz Adi Hidayat. Coba lihat, coba Bapak Ibu lihat, ada anak yang sejalan dengan saya. Bapak Ibu lihat wajah beliau itu adem apa tidak? Kalau lihat secara face to face, ini beda ya kalau lihat di TV sama lihat secara langsung. Saya melihat secara langsung Pak. Itu Pak, ketika jabat tangan dengan beliau itu, jantung saya yang mau copot. Saya mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Ini kita tidak memuji orang, demi Allah, tidak memuji. Itu ketika salaman dengan beliau, melihat wajah beliau itu malu saya Pak. Terpaksa nunduk ke bawah, serius Pak. Dan tidak tahu saya apa sebabnya. Dan saya pernah bertanya dengan beberapa orang, termasuk yang dekat dengan beliau, aktivitas hidup beliau itu apa? Malam hari itu beliau sudah mandi Pak, sebelum sholat itu. Dan itu tidak main-main Pak. Ternyata beliau juga mengaplikasikan itu. Serius Pak. Kita coba sesekali. Saya coba Pak, saya sudah pernah coba. Cuma sekarang ini aja agak susah sedikit. Pas nengok air tuh masuk tangan, sojuk minta ampun, dingin sekali. Oh aduh itu udah masalah tuh Pak. Badan tuh menggigil. Itu udah naik tuh Pak kalau udah menggigil. Tapi kalau sekali dua kali memang pertama begitu. Tapi kalau sudah terus, mengapa yang begini tidak populer? Inilah yang kita maksud Pak. Gara-gara gaya berfikirnya orientalis tadi, orang-orang liberal tadi, menggeserlah nilai-nilai tersebut. Makanya mereka katakan, kalau tidak belajar bodoh, kalau tidak minum obat tidak akan sehat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak orang minum obat terus-terusan tapi tak sehat-sehat? Ada enggak? Ada orang yang tidak minum obat tapi sehat? Ada enggak? Ada orang yang mohon maaf tidak belajar tapi pinter. Ada orang, ya meskipun tidak semuanya ya Bapak Ibu ya, tapi ada orang yang belajar mati-matian tapi tak pinter juga. Itu cerita siapa? Imam Al-Ghazali. Sampai lama baru tingkat kecerdasan Imam Al-Ghazali itu, setelah beliau mendapatkan titik temunya baru dia bisa jadi cerdas Pak. Banyak ulama-ulama seperti itu, banyak Pak. Tapi disitulah kuncinya. Makanya Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita kan tidak yakin di situ Pak. Disinilah yang saya katakan, kita tidak yakin dengan Allah. Mana mungkin orang tidak belajar itu pintar Ustaz? Mana mungkin? Jadi seolah-olah dia sudah mengatakan tidak ada lagi kepastian, tidak ada lagi kebenaran Allah kalau dia tidak belajar. Ya memang secara logika akal, ya kalau dia tak belajar ya kapan pintarnya? Saya punya kawan Pak, punya kawan ini asli original, saya yang mengalami di pondok pesantren. Saya Pak baca buku tuh kalau belajar, ini jujur-jujur aja Pak, saya kalau belajar baca buku tuh harus pakai suara besar. As-saminatu wal ishrun, harus besar Pak. Maka saya kalau belajar harus agak jauh dari orang. Kalau ada suara orang terganggu saya Pak. Kawan saya itu kerjaannya di dekat saya tidur. Ketika saya selesai baca, dia dulu hafal daripada saya. Itu saya buktikan sendiri Pak. Saya bilang sama dia, ente ini kurang ajar nih, saya bilang. Saya yang capek, ente yang dapat ilmunya gitu. Dia yang dulu hafal Pak dari saya. Ada enggak orang begitu? Ada Pak. Yang tinggal sama saya dalam satu asrama itu, kan tidak semuanya sama. Ada anak yang kerjaannya sholat tahajud tidak, bangunnya pas subuh, habis sholat subuh ngaji baca Quran seperti biasa, aktivitas biasa. Habis itu Pak, habis baca Quran ini dibawa, tidak pakai mandi dia Pak. Saya yakin betul dia tak pakai mandi.
Memang jarang mandi dia. Diambilnya baju, pakaian sekolah, langsung pakai sepatu, diambilnya piring, pergi ke dapur makan. Dari dapur balik langsung ke kelas, bawa piring-piring sekalian, tidur. Nomor 2 panggilannya Pak. Dari 1000 itu, jumlah kami sekitar 1000-an, itu dia panggilan nomor kedua. Cerdas apa bodoh kira-kira itu? Enggak, saya katakan, saya jujur Pak, cerdas apa bodoh itu? Sekarang saya tanya Pak, ada enggak orang yang pintar karena belajar? Ada? Ada enggak orang yang memang sudah pintar bawaan? Ada Pak. Dulu ada yang kita kenal dengan jenius, Habibie. IQ-nya Pak. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang cerdas dengan laduni. Itu ada. Mohon maaf, bukan berarti ilmu laduni ya. Bukan. Maksudnya apa? Ada orang yang cerdas dari sisi agama, diberikan kemudahan oleh Allah. Ini pengakuan seorang profesor langsung sama saya. Ridwan, anak-anak yang menghafal Quran itu tingkat kecerdasan akalnya di atas rata-rata. Itu pengakuan beliau. Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas, guru saya sendiri. Saya kebetulan Bapak Ibu 7 tahun, kurang lebih 7 tahun menjadi asisten Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas MUI Pusat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saya banyak bercerita dan banyak dapat ilmu dari beliau. Tentang materinya 2, akidah akhlak dan ulumul Quran. Ulumul Quran itu hampir 7 tahun Pak saya mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran itu Pak. Hampir 7 tahun. Beliau kasih referensi buku-buku. Apa kata beliau? Anak yang hafal Quran itu Ridwan, itu tingkat kecerdasannya itu di atas rata-rata. Tidak masuk akal Pak. Memang ada orang yang menghafal pelajaran itu otaknya buntu, tapi ketika menghafal Al-Quran otaknya cerdas Pak. Ada. Kita temukan. Ketika disuruh belajar bahasa Inggris, minta ampun sulitnya masuk Ustaz. Tapi ketika suruh menghafal Quran, 2 menit Pak hafal 1 halaman. Bapak carilah. Sekarang kita cari. Ustaz Riza ini kan hafal Quran nih. Coba tanya sebelum. Ustaz 1 lembar dapat 2 menit. 1 halaman. Bisa menghafal 2 menit. 1 halaman ayat surat baru atau ayat baru 1 halaman dapat nggak hafal 2 menit? Ya terserah mau kokoh mau tidak yang penting. Bisa ya? 2 menit. Ini cerdas berarti beliau itu. Cerdas itu Pak. 2 menit. Saya pernah uji coba Pak. Ya kan beda tingkat kecerdasannya Pak ya. Susah Pak. Ya itu tadi. Ditambah banyak maksiat, selesai urusan Pak. Selesai. Ini cerita kami Pak ya. Cerita saya tapi jangan Bapak bongkar-bongkar ya. Ini cerita pribadi soalnya Pak. Kami waktu di pondok itu, saya berdua sama kawan saya orang Lombok. Habis menghafal Quran Pak. 1 halaman itu habislah sekitar 5 menit sampai 10 menit kami menghafal. Itu Pak turun. Satu ketika kami liburan bersama. Turunlah dari satu masjid. Lewatlah perempuan. Mohon maaf Pak perempuan. Itu mohon maaf terbuka lah Pak. Seksi lah itu bahasanya. Ini mohon maaf ya kita bicara ini bukan bicara kejelekannya. Tapi bicara begitulah terjaganya. Ini tak sengaja mata ini terpandang Pak. Kalau Bapak Ibu mau suzon terserah, mau husnuzon terserah ya. Terpandanglah oleh kami Pak. Maghribnya kita ulang kajian lagi Pak. Hilang setengah. Itu cuma tak sengaja melihat loh. Hilang setengah. Bisa dibayangkan betapa bersihnya Al-Quran tadi. Dan tidak bisa Pak orang menghafal Quran itu hatinya kotor. Saya ingat betul tempat saya pengabdian pondok itu. Ada kawan saya hafal Quran 30 juz tapi pacaran. Hilang setengah. Setengah Al-Quran hilang. 30 juz hilang 15 juz Pak. Ini Pak. Tidak bisa Pak. Ini yang suci-suci ini tidak bisa. Tidak bisa Pak. Makanya bahasanya orang yang menghafal Quran kalau lupa dia dengan hafalannya berarti tidak dijaganya, berdosa dia. Berdosa. Berarti Ustaz kami tak usahlah jadi penghafal Quran. Salah juga. Salah juga. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nanti besok ditanya akhirat, apa surat yang kau hafal? Kul huwa elek kan masih mending lah ada kul huwallah kan masih mending. Maka Bapak Ibu kata para ulama itu, makanya Ustaz Adi Hidayat dengan keras mengatakan kalau Anda tidak hafal Quran minimal anakmu hafal Quran. Kalau anakmu tidak hafal Quran minimal cucumu hafal Quran. Harus begitu Pak. Kembali kepada poin tadi. Nah orientalis ini sudah habis ya Bang. Oke, ini terakhir. Orientalis ini Bapak Ibu membuat kita zannal jahiliyah, mengira bahwa Allah ini tidak punya kemampuan apapun terhadap kita. Jadi cara mereka untuk menghilangkan kita dari agama itu begitu caranya Pak. Dibuatlah otak-otak kita nih seolah-olah lebih tinggi akal daripada wahyu. Sehingga betul kan orang hari ini akalnya lebih tinggi daripada imannya. Lebih tinggi akalnya daripada imannya. Buktinya apa? Itulah yang terjadi. Makanya sekarang ini sekolah-sekolah itu orientasinya cuma satu aja. Terkhusus universitas. Bapak Ibu boleh cek. Yang dosen-dosen tanya aja sama dosen itu.
Apa orientasi mahasiswa itu sekarang? Selesai kuliah dapat sekarang ada enggak orientasinya? Selesai mereka kuliah semakin menjadi orang beriman. Carilah universitas mana kira-kira. UIN, Universitas Islam Negeri, Universitas Muhammadiyah. Yang Islam saja kita bicara, yang negeri kita kesampingkan karena itu memang urusannya sudah profit oriented sudah. Tapi pertanyaannya, universitas yang Islami, ada enggak ketika mereka keluar daripada universitas tersebut, tolak ukurnya adalah menjadi mahasiswa yang beriman, solehah gitu. Dan ada enggak mereka yang tidak sedih ketika mereka setelah keluar tidak dapat pekerjaan, dan mereka mengatakan, oh tenang, Allah pasti akan kasih saya. Rata-rata akan mengatakan, capek-capek kuliah, setelah kuliah tak juga dapat kerja, mending ikut ini itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Begitulah kondisi kita sekarang, dicekoki dengan gaya berpikir ini yang disebut dengan jahiliyah, tak percaya dengan Allah. Mungkin tidak segala sesuatu yang terjadi ini di luar kendali Allah? Tidak mungkin Pak, semuanya. Ada orang berangkat umroh, sudah ditawarkan 36 juta, dia bayar 36 juta. Tiba-tiba sampai di sana hotelnya jauh Pak, dan di dalam itu kecoa semua isinya. Pertanyaannya, siapa yang membuat skenario begini? Dia sudah bayar 36 juta. Pihak travel sudah menjanjikan. Ternyata pihak travel mengganti hotel tersebut. Pertanyaannya, memang salah travelnya, betul. Tapi pertanyaan, skenario siapa? Mau bagaimanapun kita, kalau Allah katakan Anda tinggal bersama kecoa, tetap bersama kecoa Pak. Mau hotelnya sebagus apapun. Bisa dipahami Pak ya? Saya bertemu dengan seorang pemuda, manajer batubara, perusahaan batubara. Apa dia kata sama saya Pak? Dia punya duit, bisa membeli hotel, maksudnya bisa nginap di hotel yang bagus. Dilala Allah kasih Pak, tinggal bersama di hotel itu sama saya juga. Itu mohon maaf Pak, di hotel itu isinya kecoa aja. Kalau dibuka kasurnya Ustaz, itu keluar kecoa. Apa dia kata? Mungkin ini takdir kami Ustaz. Setelah kami di Madinah dapat hotel 10 kilo. 10 kilo. Jarak tempuh di Madinah dari hotel itu ke Masjidin Nabawi 10 kilo. Bapak cari di mana sejarahnya itu ada. Bayangkan Pak, padahal sudah dibayar dan dijanjikan hotel dekat semua. Sampai di Mekah memang dekat hotelnya Pak, tapi itu tadi isinya kecoa. Apa kata dia? Kata pemuda tersebut, berarti Ustaz, begitu hinanya kami, hidup kami hanya bersama kecoa, kata dia. Duit punya, tapi gimana pun tetap kami dikasih kecoa. Bayangkan Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipaham Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengangkat akal ini ketinggian, tidak bisa. Yang harus kita angkat tuh ini, iman. Barulah kemudian kita bisa mengenal kekuasaan Allah dan keesaan Allah Bapak Ibu. Di sini kunci yang tadi, orang jahiliyah dulu nggak pernah yakin dengan Allah. Tapi orang beriman, perbedaan kita dengan mereka di situ, kita meyakini Allah. Makanya kata Ustadz Budi Ashari, orang sekarang itu bisa terjangkit penyakit ateis. Kenapa? Tidak percaya dengan Allah. Gimana Ustadz? Gimana aku mau berangkat umroh sementara aku nggak punya duit? Bagaimana aku mau berkurban sementara aku nggak punya duit? Bapak Ibu tahu Batur ya? Batur Banjarnegara tahu? Berapa jumlah ekor sapi yang mereka kurbankan tahun ini? 890 ekor. 890 ekor sapi satu kampung. Kira-kira banyak apa sedikit? Nah, Bapak Ibu bayangkan aja lah sendiri. Kira-kira orang kaya semua nggak? Kira-kira aja orang kaya semua nggak? Enggak. Banyak orang miskin. Tapi mengapa mereka mampu? Mereka yakin dengan Allah Pak. Kita di Riau ini itu terkenal dengan orang BM. Bukan black market ya, tapi BM. Kalau platnya BM Pak sampai ke Jawa, itu pikiran orang cuma satu aja, orang kaya. Orang sawit, orang minyak, muka-muka minyak nih katanya. Begitu Pak. Tapi mohon maaf. Nah, tapi alhamdulillah kata Pak Kanwil tadi pagi di Pekanbaru, khususnya kalau tidak salah tadi beliau mengatakan ada peningkatan dari 48.000 jumlah sapi tahun sebelumnya naik jadi 58.000. Jadi 58.000 jumlah ekor sapi di Pekanbaru di tahun ini. Alhamdulillah ada satu masjid di Pekanbaru itu jumlah hewan kurbannya sekitar 40 ekor sapi. Satu masjid. Itu banyak apa sedikit Pak?
Pandai-pandai lah Pak, kan gitu. Mudah-mudahan tahun ke depan bisa kita lebih banyak dan bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Yakinlah dengan Allah bahwa itulah kunci perbedaan kita dengan orang kafir dan orang-orang jahiliyah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.